Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya yang insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan tarawih Masjid Raudhatul Jannah yang insyaallah seluruhnya dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan hari ini, pada malam hari ini kita semua diberikan nikmat keimanan, nikmat kesehatan, dan tentu saja nikmat kesempatan, sehingga pada malam yang penuh berkah ini, di rumah Allah yang indah ini, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini saya ingin mengajak panjenengan semua untuk mentadabburi sebuah ayat, merenungkan sebuah firman Allah dalam surah Luqman ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Al-ayat sadaqallahul azim. Yang mana kalau ayat ini kita terjemahkan secara harfiah adalah, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, dan takutlah kalian akan datangnya sebuah hari yang mana pada hari itu seorang ayah tidak akan bisa menebus atau membela anaknya, dan juga seorang anak tidak akan bisa membela atau menebus orang tuanya. Inna wa'dallahi haqq, sungguh janji Allah akan hari itu adalah benar adanya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan janganlah kalian tertipu oleh kehidupan dunia, dan janganlah kalian tertipu oleh seorang penipu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ayat ini kalau lebih kita sederhanakan, ada dua kesimpulan penting yang ditekankan dalam ayat ini. Yang pertama adalah bahwa Allah memberikan nasihat kepada kita semua agar senantiasa takwa, agar senantiasa menjaga takwa kita kepada Allah. Dan Allah juga memberikan nasihat kepada kita semua agar kita takut dan mempersiapkan diri akan datangnya sebuah hari yang agung, sebuah hari yang menjadi hari terakhir usia dunia, yakni hari kiamat. Poin kedua adalah bahwa Allah menasihati kita agar tidak lalai atau tidak tertipu oleh kehidupan dunia,
dan agar kita tidak tertipu oleh syaitan yang senantiasa mengajak kita kepada jalan kesesatan. Hadirin hadirat rahimakumullah, beberapa hari terakhir saya memikirkan potongan dalam ayat terakhir yang sudah saya sebutkan tadi, yakni pada ayat wala taghurrannakum billahil gharur, yang mana kalau kita terjemahkan secara harfiah adalah janganlah kalian tertipu oleh seorang penipu dalam beribadah kepada Allah. Umumnya para ahli tafsir menafsirkan penipu di sini adalah syaitan. Tetapi poin yang saya iskalkan, saya renungkan berhari-hari ini adalah bahwa kita oleh Allah dinasihati agar tidak tertipu dalam beribadah. Kemudian saya berpikir, bukankah ibadah itu adalah kebaikan? Bukankah salat yang kita lakukan dalam satu hari satu malam, apakah itu salat fardunya ataupun salat sunnahnya, itu adalah kebaikan? Bukankah sedekah yang kita lakukan, yang mana kita memberikan kepada orang lain, memberikannya kepada seorang fakir miskin, itu adalah kebaikan? Dalam konteks saat ini ketika bulan Ramadan, kita berpuasa, kemudian di siang ataupun malamnya, di sela-sela kita puasa kita membaca Al-Quran, kemudian malam harinya kita qiyamul lail. Bukankah itu adalah kebaikan? Lalu bagaimana kemudian di sini dikatakan bahwa ada orang yang melakukan kebaikan, tetapi pada dasarnya ia adalah orang yang tertipu? Tentu yang salah bukan ibadahnya, tetapi yang salah adalah pelakunya. Hadirin hadirat rahimakumullah, lantas kemudian kita bertanya, lantas apa yang dimaksud orang yang melakukan ibadah tetapi kemudian ia adalah orang yang tertipu? Jawabannya adalah sebagaimana disampaikan oleh para ulama, karena ia melakukan ibadah tetapi yang ibadah adalah zahirnya saja, sedangkan hatinya tidak hudur kepada Allah. Ia melakukan salat tetapi di saat yang lain hatinya ingin dipuji bahwa ia adalah seorang yang ahli ibadah. Ia melakukan sedekah hampir setiap hari tetapi pada dasarnya hatinya ingin dipuji bahwa ia adalah seorang ahli sedekah, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu hadirin rahimakumullah, apa saja kemudian amalan hati, apa saja kemudian penyakit hati yang menjadikan amal ibadah kita tertolak? Maka para ulama menjelaskan sekian banyak penyakit hati. Tetapi dalam kesempatan yang terbatas ini saya hanya akan menyebutkan dua saja. Yang pertama adalah bahwa penyakit hati yang menyebabkan amalan seorang hamba itu tertolak adalah ia melakukan ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang kita kenal dengan riya atau sum'ah. Melakukan ibadah karena dianggap sebagai seorang ahli ibadah, melakukan sebuah kebaikan karena ingin dicap sebagai seorang ahli kebaikan. Maka orang riya itu, hadirin rahimakumullah, kalau ia melakukan ibadah, maka tidak cukup hanya Allah saja yang tahu. Bila perlu tetangga tahu, bila perlu teman-teman tahu, bila perlu jamaah tahu, maka ini adalah riya. Maka orang yang riya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia seperti orang yang melakukan syirik kecil. Kalau syirik besar, ia menyekutukan Allah dengan lainnya dalam beribadah, dalam penyembahan. Tetapi kalau syirik kecil, ia tidak cukup hanya mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
tetapi ia ingin mendapatkan pahala dari orang lain yang berupa pujian. Hadirin rahimakumullah, lantas sebab kedua yang menyebabkan seseorang amalan hamba itu tertolak adalah sifat ujub. Ujub itu adalah menganggap dirinya lebih unggul daripada orang yang lain, itu ujub. Menganggap bahwa ibadah yang ia lakukan, menyembah Allah yang ia lakukan setiap hari karena ketekunannya sendiri, karena kemampuannya sendiri, ia melepaskan peran Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan keringanan kepadanya untuk melakukan ibadah. Maka hadirin rahimakumullah, kalau kita membaca sejarah ulama-ulama zaman dahulu, kita akan menemukan teladan yang luar biasa pada mereka dalam mencontohkan kerendah hatian, dalam mencontohkan kerendahan hatian mereka. Ada seorang ulama besar yang bernama Imam Sari Saqati. Imam Sari Saqati ini hadirin rahimakumullah, beliau adalah seorang ulama ahlus sunnah yang mempunyai spesialisasi di bidang ilmu qalbu atau ilmu ihsan. Imam Sari Saqati ini hadirin rahimakumullah suatu ketika didatangi oleh seorang muridnya, oleh seorang pegawainya. Pegawainya dengan tergesa-gesa, dengan lari tergesa-gesa kemudian mendatangi Imam Sari Saqati. Wahai Imam Sari Saqati, sesungguhnya seluruh pasar saat ini terbakar habis. Maka kagetlah Imam Sari Saqati hadirin rahimakumullah, karena di pasar tersebut ia mempunyai beberapa tokoh besar. Maka tentu saja dia kaget. Tetapi belum selesai kekagetan Imam Sari Saqati, kemudian pegawai tadi kemudian melanjutkan, wahai Imam Sari Saqati, sesungguhnya walaupun seluruh toko di pasar terbakar oleh api, tetapi yang aneh bahwa tokomu tidak mempan dibakar api. Tokomu sama sekali tidak tersentuh oleh api. Maka spontan hadirin rahimakumullah, dari lisan Imam Sari Saqati kemudian meluncur kalimat Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, kalau kita berada pada posisi yang sama, kita mempunyai toko di sebuah pasar besar, kemudian pasar itu terbakar hangus, dan kemudian kita akan mendapatkan kabar bahwa toko kita selamat, maka mungkin panjenengan dan saya akan mengucapkan hal yang sama, yakni Alhamdulillah. Tetapi tidak, hadirin rahimakumullah, tidak bagi wali-wali Allah atau para kekasih-kekasih Allah. Sesaat setelah beliau Imam Sari Saqati mengucapkan Alhamdulillah, kemudian beliau menangis sejadi-jadinya. Beliau menangis sejadi-jadinya seolah telah melakukan sebuah dosa yang sangat besar. Dan kisah ini kemudian diceritakan oleh Imam Sari Saqati berpuluh-puluh tahun kemudian. Imam Sari Saqati berkata kepada salah seorang santrinya, wa inni la astaghfirullah fi 30 sanatan min qauli alhamdulillah, dan sungguh aku beristighfar kepada Allah selama 30 tahun lamanya hanya karena aku telah mengucapkan alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, panjenengan semua mungkin akan bertanya, kenapa kok setelah mengucapkan alhamdulillah kok malah beristighfar? Padahal alhamdulillah itu adalah ucapan kebaikan. Alhamdulillah itu sebuah ucapan yang menunjukkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya adalah karena ucapan alhamdulillah itu tidak keluar dari hatinya. Ucapan alhamdulillah itu tidak keluar keimanannya. Karena ucapan alhamdulillah itu diucapkan oleh beliau dengan ujub, bahwa berkat amal-amal yang telah aku lakukan,
bahwa berkat doa-doa dan wirid-wirid yang aku kerjakan, alhamdulillah Allah kemudian memberikan selamat kepada tokoku. Oh, berarti aku keramat. Oh, berarti aku sakti. Oh, berarti aku jaduk kalau yang Jawa Timur. Dan beliau mengucapkan alhamdulillah di saat yang tidak tepat. Beliau bersyukur ketika orang-orang di sekitarnya sedang tersungkur. Beliau bersyukur ketika orang-orang di sekitarnya bangkrut karena kehilangan pekerjaan. Maka hadirin rahimakumullah, beliau kemudian menyadari bahwa ucapan alhamdulillah itu tidak keluar dari hati dan keimanannya. Terdapat penyakit-penyakit hati di situ sehingga kemudian beliau beristighfar kepada Allah selama 30 tahun hanya ingin meminta ampunan kepada Allah atas kekeliruan yang telah beliau lakukan. Hadirin rahimakumullah. Maka tentu saja kenikmatan kita diciptakan oleh Allah. Barangkali di antara kita ada yang beribadah, suka beribadah kepada Allah, itu harus disyukuri. Barangkali di antara kita ada yang selalu berpuasa, baik puasa fardu ataupun puasa sunnah, itu harus disyukuri. Barangkali di antara kita ada yang bisa menghatamkan Al-Quran 1 hari sekali mungkin, atau 3 hari sekali mungkin, tentu saja itu harus disyukuri. Tetapi hadirin rahimakumullah, kemampuan yang Allah berikan kepada kita yang menjadikan kita ringan dalam melakukan ibadah, jangan sampai kemudian menjadikan hati kita lebih mulia daripada orang lain. Maka jika itu terjadi kepada kita, harus cepat-cepat kita istighfari. Hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.